Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji dan syukur dan tiada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur semoga senantiasa mengalir dari mulut umat manusia. Ucap syukur dengan mengucapkan hamdalah dan membuktikannya dengan perbuatan atau amalan yang baik. Puji serta syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang pemilik alam semesta yang senantiasa menganugerahkan kenikmatan kepada kita. Selawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang suri tauladan umat yang telah memberikan risalah Islam. Semoga Allah menjadikan kita ke dalam pengikutnya yang setia. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam majelis ini izinkan saya untuk menyampaikan ceramah tentang sabar dan ujian. Nah, teman-teman, dalam menjalani kehidupan ini akan ada banyak sekali peristiwa yang kita alami. Mulai dari yang baik atau yang menyenangkan sampai dengan yang hal-hal yang tidak menyenangkan. Ujian itu tidak selalu berupa kesedihan, tetapi juga bisa berupa kesenangan, seperti kesuksesan atau kebahagiaan. Bisa juga berupa rezeki yang tidak kita duga. Selain itu, bentuk lain dari ujian adalah musibah, seperti bencana alam, kehilangan, bisa kehilangan benda atau harta benda, atau kita bisa kehilangan seorang yang paling kita sayangi, serta bisa juga berupa bencana alam, penyakit, dan masih banyak lagi. Semoga semua hal itu merupakan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk menguji kita. Dengan ujian itu kita bisa lebih bersyukur atau kita bisa menjadi kufur. Semua itu tergantung dengan diri kita sendiri. Seberapa besarkah tingkat keimanan kita kepada Allah? Seharusnya dengan segala ujian yang Allah berikan, kita bisa sadar bahwa semua yang kita miliki saat ini tidak kekal dan hanya berupa sebuah titipan yang Allah berikan kepada kita. Dan suatu saat ketika Allah menginginkan itu kembali, seharusnya kita rela dan ikhlas, ridho, karena itu bukan milik kita, itu titipan dari Allah. Karena pada dasarnya semua itu memang milik Allah. Hanya Allah yang berhak atas semuanya. Bagaimanapun juga segala peristiwa tersebut tidak bisa kita pilih dan kita pilah. Semua peristiwa akan datang silih berganti, insya Allah. Tidak sedikit peristiwa tidak mengenakan yang singgah. Peristiwa yang benar-benar akan menguji keimanan kita. Hal itu akan sangat menguji diri kita, seberapa besar keimanan kita kepada Allah. Apakah kita akan sabar menjalaninya, atau kita akan sibuk untuk mengeluh dan mengeluh kepada Allah? Ujian tersebut akan datang terus-menerus. Tapi teman-teman, kita harus percaya bahwa segala ujian yang Allah berikan kepada kita akan menjadi pahala dan meningkatkan derajat kita di hadapannya. Dengan catatan kita sabar dalam menjalani ujian tersebut, insya Allah. Dengan kesabaran yang penuh, Allah akan menjadikan ujian tersebut menjadi sebuah anugerah yang maha dahsyat. Seperti dalil Allah Al-Quran yang berbunyi, sejatinya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menguji hambanya dengan ujian yang berbeda-beda, dan yang diuji dengan harta benda, ketakutan akan kelaparan, dan yang lainnya. Sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran yang artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa,
buah-buahan dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Sebagai seorang muslim yang baik dan merasa beriman, tentu kita harus bisa berlaku sabar atas apapun yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan. Hal ini karena setiap ujian yang datang adalah kiriman darinya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu kita mampu untuk menjalaninya. Karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu, jadi tidak mungkin Allah akan menguji kita di batas kemampuan kita, melebihi batas kemampuan kita. Bahkan Allah sendiri telah mengatakan tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuan hamba tersebut. Sabar sendiri terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, sabar dalam mentaati semua perintah dan larangannya. Kemudian sabar dalam menghadapi musibah yang diberikan, dan sabar akan ujian kesenangan. Jadi jangan mengira bahwa sabar hanya harus dimiliki oleh orang-orang yang tampaknya mempunyai hidup yang sengsara saja. Hal ini karena sebenarnya kesenangan pun bisa jadi termasuk ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kesenangan tersebut akan membuat semakin mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala atau malah sebaliknya? Apakah hal-hal itu akan membuat kita lebih bersyukur kepada Allah atau akan membuat kita menjadi seorang yang kufur? Naudzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hambanya yang selalu bersabar, akan menjadi orang-orang yang dicintainya. Mungkin hanya itu teman-teman yang dapat saya sampaikan. Dalam kesempatan ini saya rasa selama saya menyampaikan ceramah terdapat banyak sekali kesalahan dan kekeliruan, baik yang saya sengaja maupun yang tidak saya sengaja. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dari lubuk hati saya yang paling dalam. Sebuah kata yang berbunyi demikian: sabar itu ilmu tingkat tinggi, belajarnya setiap hari, latihannya setiap saat, ujiannya dadakan tanpa aba-aba, dan sekolahnya seumur hidup. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.